Halo Sobat Gimnyari, kembali lagi dengan gua Abo nih di STC Senayan Lantai 2 di Toko Tosaurus. Sekarang sudah ada Bang Ico nih. Kalau teman-teman tadi lihat di Facebook siapa bintang tamu kita, nah sudah ketahuan nih dia nih orangnya nih. Gua udah susah banget kalau janjian sama dia, ya kan? Orang paling sibuk di seantero per airsoftan dunia maya dan duniawi gitu. Jadi kali ini kita akan ngobrol tentang apa ya Bang Ico ya? Apa tuh yang lagi rame tuh sekarang tuh? Jadi begini Bang, gue tuh sebenarnya agak gue masih belajar juga tentang airsoft ya, tentang permainan kegiatan-kegiatan airsoft. Salah satunya adalah ada skirmish, ada war game, ada milsim, gitu kan Bang. Tapi sekarang ini mungkin gue ngelihatnya teman-teman itu ketika bikin kegiatan airsoft yang udah jadwalnya berbeda hari. 2 hari, 3 hari itu langsung sebut milsim, ya kan? Lalu juga ada yang sebut war game, ada yang skirmish. Nah, gue kadang-kadang bingung nih Bang, definisinya antara mereka itu apa sih yang masuk dengan skirmish itu apa, war game itu apa, dan milsim itu apa tuh Bang? Biar gue juga belajar, mungkin teman-teman juga yang mau suka bikin skenario atau bikin kegiatan airsoft juga paham perbedaan dari 3 kegiatan tersebut Bang. Iya. Gimana tuh Bang penjelasannya? Ya ini kalau pemahaman dari gua gitu ya, mungkin bisa ditambahin nanti. Jadi kalau menurut gua perbedaan mendasar dari skirmish, war game, milsim itu ada di gimana kita maininnya nih. Kalau skirmish kan kita tahu nih ya tim lawan tim ya kan, ya tembak-tembakan, deathmatch gitu kan dalam satu arena gitu kan. Nah kalau war game biasanya itu mirip sama skirmish, cuman di situ ada objektif yang ditambahin di situ, misalnya ngambil bendera ya kan? Terus ngedefuse dummy bomb gitu kan, dummy bomb pakai timer misalnya. Terus mulai di situ juga di lebih ketat penggunaan gearnya, jadi biar makin bisa ngebedain antara kawan sama lawan gitu. Nah kalau milsim kita, menurut gua pribadi itu kita udah bicara ada bermain peran tuh di situ, kita tuh ada seni peran yang kita mainkan. Jadi nggak cuman ada objektifnya, terus biasanya durasinya relatif panjang gitu kan, minimal ya sehari full gitu, nggak putus, bahkan bisa 2 hari 3 hari. Tapi ada seni peran di situ, ada struktur organisasi, ada chain of command di situ yang dimainkan gitu kan. Mungkin ngomongnya udah bukan tim lawan tim lagi, tapi mungkin peleton sampai kompi lawan kompi gitu. Di situ ada faction leadernya, ada tim leadernya, ada platoon leader, ada company leader, dan masing-masing tim fungsinya perannya juga beda-beda gitu kan. Kalau di skirmish mungkin kita lo jaga sini, kita hadang atau kita tekan musuhnya gitu. Tapi kalau di milsim mungkin ada juga yang mesti nge-recon, ngintai, ngumpulin data. Kalau bisa jangan sampai ketawa, jangan sampai engage terus tembak-tembakan sama musuh gitu kan. Ada juga yang mungkin dia jagain markas karena di situ ada faction leadernya di situ. Ada juga yang memang mukul musuhnya ke depan. Jadi lebih dari lebih kompleks. Iya, lebih kompleks. Dan ya itu tadi yang gue bilang, yang gue tekanin adalah seni peran. Jadi di situ mindset pesertanya itu dituntut untuk mendalami seni karakternya yang dimainin. Gitu. Pura-puranya lah. Nah, berarti kalau tadi Bang Ico ngomong masalah skirmish itu berarti mungkin yang sekedar seperti deathmatch aja gitu kali ya? Iya, jadi kalau skirmish kan yang seperti biasa kita main ya deathmatch aja gitu kan. Tim A lawan tim B, tukar tempat gitu. Mungkin ada respawnnya, mungkin atau skenarionya itu terbatas, kayak misalnya yang tim bertahan udah standby di tempat, terus di ambush atau
serbu sama tim musuh. Jadi Simple aja ya. Simple aja, gameplaynya simple, durasinya singkat, terus rulesnya rules standar kita biasa bermain lah. Nah kalau Milsim nih bang, kalau kita lihat, lu juga pasti lihat lah di channel YouTube-nya orang-orang bule kan yang suka main Milsim, itu kan juga dibatasi dengan gear. Iya. Ya kan, gearnya mereka sebagai fraksi apa, itu apakah di Indonesia ini juga sama gitu, maksudnya pengertiannya dengan war game gitu kan? Oh, kalau dari beberapa Milsim yang udah pernah gue ikutin dan gue juga pernah beberapa kali nyelenggarain dulu, itu memang kita cukup strict ya. Mungkin belum sampai level gear impresionis atau renektor, tapi maksudnya ada batasan-batasan yang cukup strict gitu loh. Kayak misalnya lorengnya untuk faksi A itu yang diperbolehkan A, B, C. Loreng faksi B yang diperbolehkan A, B, C, dan itu fungsinya untuk ngebedain, untuk identifikasi lawan atau kawan. Itu. Jadi itu tahapannya bisa macam-macam sih. Kalau kayak teman-teman yang udah pernah bikin DFU itu kan, teman-teman Nokom itu dia strict banget karena dia memang mereka itu memang basicnya adalah impresionis dan Girdo gitu kan. Itu salah satu produksi Milsim dalam waktu 1 hari yang gua acungin jempol karena skenarionya mantep banget gitu. Dan itu another level lah. Walaupun gue belum bisa hadir di event DFU yang terakhir, tapi dari gua ngobrol-ngobrol sama yang hadir itu bisa dibilang seni perannya dapet banget. Iya memang. Gitu. Ya. Nah, Bang Abo kan ada di situ, Bang. Ya gue di DFU terakhir gue ikut tuh. Nah, memang gue kebagian jadi Delta kan. Delta itu memang itu dia yang dulu bilang seni perannya. Jadi Delta itu hanya sebagai tim recon waktu itu. Jadi gue bener-bener nggak boleh nembak tanpa harus ada instruksi dari Komenkon. Iya. Ya itu dia, memang kita harus bisa menahan diri karena kita tugasnya cuma hanya merecon doang, nggak boleh ada kontak tembak gitu kan. Nah, kalau yang pernah lu buat nih Om, lu pernah terlibat di ikutan di Milsim ya. Apa sih kendalanya tuh kalau kita bikin Milsim? Kan kadang-kadang orang bikin berapa hari tiba-tiba disebut Milsim. Nah ini sebenarnya kendalanya apa yang mungkin teman-teman harus bisa ketahui perbedaannya, sehingga orang yang mau ikut itu kan kadang-kadang berbagai macam level ya Bang ya. Yeah. Ada yang pengen Milsim tapi pas ketika kita lihat di undangan, di ceritanya ini bukan Milsim nih. Itu jadi berdebat tuh kadang-kadang tuh Bang. Nah, sebenarnya tuh gimana tuh yang bisa jadi perbedaan mendasar sehingga orang tuh tahu nih kedepannya kalau bikin Milsim tuh screen war game tuh kayak apa? Kalau gue bilang sih awal yang perlu dimatengin lah ya bahasanya. Dimatengin itu adalah pertama level seberapa strict seni peran yang mau kita mainin nih. Nah gitu kan, seberapa strict seni peran. Dari situ nanti akan ketahuan tuh kira-kira skenario dan jenis-jenis tim atau faksi yang bisa dimainin di situ apa aja gitu kan. Nah, dari situ nanti kan akan kesaring sendiri gitu loh. Ini orang-orang yang betul, yang bisa ikut itu yang memiliki mindset atau dalam tanda kutip seni perannya tuh udah sejauh mana gitu. Dan itu yang prinsip. Kalau yang teknis ya nanti hubungannya sama luasan tempat, banyaknya orang kayak gitu kan, durasi gitu. Tapi yang paling krusial menurut gua adalah yaitu seberapa jauh seni peran yang mau dimainin sama seberapa kompleks skenario yang mau dimainin. Karena sependek apapun event Milsim, kalau seni perannya dapet, dia kan bagus. Cakep hasilnya. Iya, sepanjang apapun event Milsim yang dijalanin, kalau secara skenario kurang dan secara seni peran dari peserta-pesertanya kurang juga, ya garing. Ya ujung-ujungnya orang pada males, tengah jalan copot satu-satu gitu. Nah itu sih kalau menurut gue gitu Bang. Iya. Nah sekarang ini lu udah berapa kali Om ikut Milsim yang pernah lu ikutin?
Gua yang bener-bener milsim ya? yang bener-bener milsim gua udah ikut 1, 2, 3 kali gue ikut bener-bener milsim. Yang berkesan di mana tuh? Semuanya berkesan sih bang, beda-beda, konteksnya beda-beda sih. Gue pernah ikut itu di Milsim ID Siege of Hambo. Hambo ya. Itu berkesan banget. Gue acungin jempol buat Om Arya Sikin yang Panitianya ya. panitia dan inisiatornya itu dia bikin skenario nya oke gitu kan. Durasinya cukup sehari semalam gitu kan, sehari semalam durasinya cukup dan seni perannya dapat gitu. Walaupun ya pasti ada lah tiap event yang beberapa peserta yang kurang dalam gitu seni perannya, jadi sedikit ngerusak moodnya, ngerusak atmosfernya, tapi relatif oke lah kalau gue bilang Milsim ID. Terus waktu gue di 2 event Dynamic Milsim gue juga ikut sebagai panitia juga dan pemain juga. Kendalanya sih masih di banyaknya oknum-oknum peserta yang mikirnya mereka mau nembakin orang aja gitu. Pengen tuker-tukeran BB aja gitu kan. Nah, itu jadi seni perannya nggak dapet, skenario nya berjalannya nggak lancar gitu kan. Dan akhirnya yang udah disusun sama panitia itu kurang berjalan baik lah. Itu sih yang gue alamin gitu bang. Jadi sejauh ini kalau menurut lu nih bang, di Indonesia itu pengertian tentang milsim kira-kira gimana bang? Teman-teman airsoft kita tuh. Nah, kalian sebutin masih ada yang gemes, pengen nembak aja gitu kan. Pertama sih gue akuin antusiasmenya bagus banget ya. Jadi gue perlu appreciate teman-teman di situ karena mau mencoba hal yang lebih dari sekedar skirmish atau war game gitu ya. Cuman mungkin belum semua yang dapat esensinya milsim itu apaan gitu. Jadi itu tugas kita semua buat saling ngingetin, saling bikin apa ya? Bukan milsim kecil-kecilan ya. Mungkin skirmish tapi dengan bumbu-bumbu milsim gitu bang. Jadi biar mindsetnya dapat dulu gitu. Jadi kalau nantinya ada event milsim juga nggak kaget orang-orang gitu. Dan itu juga yang coba gua dan teman-teman sedikit selipin gitu ya. Kalau anak-anak SGR lagi sukir gitu kan, ya judulnya sukir bukan milsim. Cuman kita mencoba ya mengedukasi pelan-pelan gitulah. Minimal dari kita mau pakai gear yang rapi, relatif komplit gitu kan, proper. Terus cara nembaknya, terus gameplaynya gitu. Ya walaupun masih skirmish tapi harapan kita sih kita dikit-dikit bisa ngasih edukasi opening tentang milsim lah. Nah, nih bang, kan kalau milsim kepanjangannya kalau salah itu adalah military simulation. Yes. Tentunya akan berbeda rule of the game-nya dengan war game atau skirmish. Biasanya yang ada di milsim itu apa sih bang? Rule of the game-nya? Rule of the game-nya? Seperti misalnya kontak senjatanya harus gimana, komunikasinya gimana, itu kan hitnya gimana, nah itu kan beda-beda tuh. Nah ini gimana bang? Milsim, military simulation, yang paling dasar adalah chain of command sih bang. Rantai komando. Rantai komando itu dasar banget. Kalau ada rantai komando artinya ada peran yang mesti dijalanin tiap tim. Ya kan di dalam satu faksi ada beberapa tim, itu ada peran yang perlu dijalanin. Kalau komunikasi antar rantai komando itu udah oke gitu, udah bagus, itu kurang lebih berapa li? Setengahnya lah, 50% dari konsep milsim itu udah dapat. Nah sisanya baru yang kayak secara ya teknis lah gitu loh. Nembak itu ya single, terus kalaupun yang pakai machine gun gitu atau enggak saw itu ya short burst gitu kan. Yang pakai
DMR ya nggak semuanya pakai DMR gitu kan. Paling kan kalau di organisasi tim-tim militer kan paling hanya ada beberapa terbatas dalam satu tim. Terus kalau dalam satu faksi sniper tim itu mungkin cuman ada 1-2 misinya. Masuk PJ ya? Iya. Misinya juga strategis gitu, nggak cuman lu disuruh maju ngabisin musuh, enggak, tapi ada target strategis gitu. Misalnya yang waktu itu pas gue main di Milsim ID itu sniper tim musuh berdua doang, dia bisa ngacak-ngacak markas gua bang, markas koman gua bang, itu cuman berdua, kita dibikin kalang kabut satu base karena ngincer komandan faksi gua gitu. Jadi itu simpel sih yang kayak gitu, jadi dapat banget lah ini ya seni perannya lah tadi yang gue bilang. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal airsoft nih bang, Bang Ico kan Milsiman ikut, Wargame ikut, Skirmish ikut, sampai apa AIPC juga ikut nih. Iya. Apa sih bang yang menurut lu bisa tertarik ke dunia AIPC juga? Kalau gue sih simpel aja sih ya. Biasanya nih bang, gue putus. Biasanya kalau orang yang udah main AIPC, dia putus sama dunia wargame airsoft duniawian. Dia akan langsung fokus ke permainan itu atau pindahnya paling ke speed KB. Tapi kalau lu nggak, lu tuh konsisten wargame sama AIPC. Gimana tuh bang? Apa sih yang menarik buat lu? Ya kalau gue sih simpel aja prinsip gue ya. Selama itu dimainin pakai airsoft, ya gue mainin gitu loh. Oh gitu. Kebetulan gue pertama kali main airsoft memang dasarnya pengen skirmish gitu. Nah, tapi waktu itu lagi rame tembak reaksi kena IPSC karena IPSC airsoft itu baru diakui salah satu cabang olahraga tembak reaksi dari yang aslinya gitu kan. Nah, gue belajar gitu. Ternyata banyak poin-poin yang bisa gue pakai dari tembak reaksi gitu kan. Itu gue pakai di misalnya pas skirmish, pas milsim gitu. Paling simpelnya aja cara gue nembak, cara gue mainin unit gitu kan, itu kepake banget gitu. Dan kemampuan gue pakai unit lebih bagus pas skirmish jadinya bang. Jadi memang lebih, kalau di IP kan memang lebih detailin pada saat menembaknya. Iya. Penggunaan unitnya ya kan. Iya. Nah kalau di wargame sendiri kan memang nggak ada situnya kan, yang penting bisa nembak aja. Bisa nembak. Jadi kepake ya bang ya. Kepake banget. Jadi kita nggak ngasal nembaknya, terus yang kita nembak relatif lebih akurat gitu, lebih ngenain target. Terus ada tanggung jawab kita terhadap apa yang kita tembak gitu. Kita nggak asal ngeluarin BB kita nembak gitu, nggak. Kita akan lebih bertanggung jawab buat itu target bukan. Oh bukan ya, jangan gue tembak dong gitu kan. Oh target bener ya gue tembak gitu. Kalau memang udah kena ya udah nggak gue terusin gitu. Itu juga jadi next level milsim ya. Nah itu salah satu bagian yang sebenarnya bisa ngebawa kita juga ke milsim gitu bang. Iya. Dari cara kita make unit aja itu kunci gitu. Salah satu kunci buat nanti kita mainin milsim. Nah jadi menurut gue semua itu nyambung semua. Semua ya. Semua. Gitu. Itu juga kalau kita perhatiin teman-teman yang memang real ops juga, mereka latihan juga dengan cara practical shooting gitu kan. Dan ada juga beberapa yang ikut kompetisi juga gitu. Dan itu menunjang kemampuan mereka make unitnya mereka gitu. Gue pernah lihat ini ya, udah lihat ada di luar sana. Jadi mereka itu mau main milsim, tapi sebelum main milsim itu mereka kayak tembak target kayak AIPSC. Tapi pakai rifle, pakai gear lengkap. Dia nembak, naruh seperti itu. Itu memang gunanya seperti itu kali ya. Iya. Memperlakukan unit pada saat bermain gitu kan ya. Jadi kan
ya kita beda kan pasti feeling kita nembak saat kita pakai minim perlengkapan terus pakai full gitu kan, pakai vest lah, helm apa segala kan beda. Nah itu fungsinya kan juga ngelatih kita. Jadi kalau dalam konteks airsoft gitu kan, itu ngelatih kita saat nanti kita skirmish, kita terbiasa dengan settingan gear kita gitu kan. Kalau ada settingan gear kita yang kurang optimal secara ergonomi, itu ketahuan tuh bang. Makanya gue sering-sering ganti settingan vest, belt. Bukan karena gue mau ganti, tapi begitu gue coba latihan, gue coba main, ada yang kurang efisien di situ. Gitu. Jadi memang sempat ada omongan yang agak rame gitu kan tentang penggunaan pouch, SOP, pouch segala macam. Tapi pada ujungnya adalah kenyamanan si operator ya bang. Nah, kan. Itu sebenarnya lu kan mengalami juga tadi yang lu bilang kan. Itu gimana sih bang? Buat teman-teman yang kadang-kadang kekeh sama pengennya penuh gitu. Ya nggak ada yang salah sih, karena memang kalau secara orang awam ngelihatnya kan kalau penuh gitu kan tampilannya keren gitu. Tapi balik lagi, ketika kita skirmish atau milsim nggak optimal menggunakan perlengkapan sepenuh itu, ya buat apa gitu kan? Ya balik lagi dari mindset yang gua bisa kutip dan gua tanemin di gua dari orang-orang yang real ops itu adalah ya lo butuhnya bawa apaan aja dulu gitu. Ketika lo udah tahu item-item apaan aja yang mau lo pakai dan lo mau lo bawa, dan pouchnya itu nanti di pouch mana, habis gitu kan lo bisa nyeting tuh posisi-posisinya, ergonomi apa enggak lo ambil gitu. Dan dari situ itu kalau gue bilang keren apa enggak itu balik ke awal fungsinya bener dulu bang. Betul. Ketika fungsinya benar, ergonominya bagus, dalam artian lo bisa ngambil tanpa ribet, tanpa mesti melintir badan gitu. Dan ketika dipakai main itu enak, dan apalagi terutama nih kalau misalnya vest ya bang ya, fittingnya pas. Nah ketika itu semua udah komplit, wah udah keren otomatis tanpa harus lo kelihatan penuh gitu. Betul. Keren pasti bang. Karena itu juga tadi balik lagi kenapa gue membahas tentang settingan pouch atau settingan bawaan kita ketika di milsim memang nggak semuanya harus dipakai sesuai dengan tugasnya gitu. Jadi lain waktu gue juga pernah dapat bagian jadi recon juga, gue banyak recon mulu tuh, gue cuma bawa 3 mag, hanya bawa 3 mag, jadi sisanya gue nggak pakai, gue pakai gitu bener. Lebih banyak pakai radio gitu kan. Kalau kita nggak sabar banget mah udah pasti banyak berantakan tuh di lapangan. Iya benar. Karena gue juga pernah di event milsim, gue kebagian recon. Nah, kebagian recon. Recon mulu ya. Gue kebagian recon. Nah, total mag GBBR gue itu ada 6. Ya kan? Ada 6 karena gue misinya recon. Yang gue bawa cuman 2+1. 2 di vest, 1 di rifle ya kan. Pistol juga 1+1, 1 di belt, 1 di pistol gitu. Sisanya gue taruh tas. Dan tas itu gue taruh di forward outpost gitu loh. Jadi sebelum gue maju recon, gue ada di pos, itu gue taruh situ. In case gue harus ikut bantu gitu kan, ya gue balik ke outpost itu gue untuk ngeload semua, ngambil semua, dan itu ngebantu banget karena capek gila bawa banyak yang nggak kepake gitu. Ini harus sabar juga sih bang ya. Benar lo bilang harus mendalami juga karakter yang lo pilih. Iya. Tapi bahkan kadang-kadang ketika kita udah pengen jadi misalnya tim embus gitu kan, tiba-tiba dapet recon itu juga harus siap mental juga bang. Benar. Jangan sampai lo gergetan akhirnya malah ngacoin permainan gitu. Itu loh, masih banyak yang gue akuin, banyak banget teman-teman yang masih pengen nembakin orang aja gitu. Jadi belum cukup dalam bermain perannya lah kalau gue bilang gitu. Padahal itu kuncinya di situ. Nih, terakhir nih Bang Ico nih. Lu nikmatnya main milsim. Ceritain nggak sama teman-teman. Jadi mungkin buat yang lain ngerasa, gue juga pengen lah sekali-kali nyoba. Lu apa sih? Kenapa sih orang ketagihan main milsim? Apa sih nih rasain? Deg-degan ya bos. Deg-degan.
Deg-degan. Deg-degan akan yang nggak pastinya gitu loh. Kalau lo skirmish kan ya udah lo ada musuh di sana, tembakin. Kalau lo kepepet, teman-teman lo udah pada kehit ya lo mesti muter cara gimana caranya buat kelarin. Tapi ketika milsim kan lo nggak tahu nih. Misalnya lo dapat peran misalnya dapat jadi tim yang mukul musuh ke belakang, lo kan nggak tahu kalau ternyata di belakang itu udah disiapin ambush buat lo. Iya. Ya kan? Unpredictable gitu kan. Kalau kita jadi recon kan kita nggak tahu gitu loh. Intel dari panitia bilangnya cuman ada satu tim doang, begitu lo recon ada sepeleton gitu kan, Iya. 40-50 orang, terus ada teman lo yang ketahuan lo mesti kabur gitu kan. Nah itu tuh suspense of unpredictable yang kayak gitu tuh yang seru menurut gue. Nikmat ya. Iya nikmat banget tuh bang, asli. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang milsim itu apa, lo bisa lihat di mana bang? Tentang rekomendasi source tentang milsim. Gue biasa yang jadi bacaan gue adalah pos-posan tentang American Milsim sama Milsim West kalau dari Amrik gitu. Kalau di UK itu ada Combat Airsoft Group sama Stirling Airsoft. Itu biasanya referensi gua tuh di YouTube ada, di Facebook ada, di postingan forum-forum luar juga ada. Itu yang biasa jadi referensi gua lah. Itu Airsofter ya? Airsofter bang. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut lagi atau ingin bertanya lagi bisa ngobrol di kolom komentar. Mungkin obrolan kita ini sedikit bisa ilustrasi apa itu perbedaan antara skirmish, wargame, dan milsim. Jadi buat teman-teman yang membuat dan ingin bergabung juga sudah terbayang nih. Jadi nggak salah persepsi ketika mengikuti kegiatan tersebut ya bang. Oke bang, terima kasih waktunya. Sampai jumpa lagi di SGR nanti.